dalam kondisi khusus, Rasulullah sendiri 7 kali tidak mengadakan sama sekali Jumatan. Akan terimakumullah, di sini kita memahami bahwa ada hukum dalam kondisi khusus, ada hukum dalam kondisi normal. Seandainya kita karena faktor sulit dan lainnya, maka hukum yang berubah. Nah, jadi ada kaidah sangat dikenal, ad-darurat tubihul mahdhurat. Tadinya haram jadi boleh karena darurah. Tadinya haram jadi boleh karena hajat. Berarti ada kondisi yang merubah hukum itu sendiri. Kemudian hadirin rahimakumullah, nah ini ada kaidah kedua yang menunjukkan situasi itu mempengaruhi hukum, yaitu ad-darar yuzal. Apa itu ad-darar yuzal? Segala kemungkinan bahaya harus dihilangkan. Jadi yang dihilangkan bukan bahayanya, kemungkinan terjadi bahaya. Ad-darar, kemungkinan bahaya. Yuzal, harus segera dihilangkan. Maka apa hukumnya melanggar aturan lalu lintas? Melanggar aturan lalu lintas bahaya, yaitu apa? Menimbulkan kecelakaan. Maka dicegahnya itu sebelum terjadi, jangan ngebut. Kalau sudah terjadi, itu bukan urusan. Maka ada misalkan di Indonesia zona merah, zona hijau. Yang namanya zona hijau itu juga dicegah jangan sampai jadi zona merah. Jangan berpikir kita masih hijau kok, nggak masalah. Nah ini yang harus dirubah adalah yang namanya bahaya itu dicegahnya sebelum terjadi. Saudi mencegah corona itu sebelum ada kasus corona. Sebelum ada kasus corona sudah ditutup masjid-masjid itu. Nah, jadi ad-darar di sini kemungkinan bahaya harus dicegah sebelum terjadi. Mari kita lihat, kadang ada yang protes, kenapa sih Jumat ngajak nggak ada? Kenapa sih jamaah jadi nggak ada? Mari kita lihat riwayat ini. Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah, safar dari Madinah ke Mekah, mereka puasa di bulan Ramadan. Namun setelah mendekati Mekah, Rasulullah mengatakan, sekarang kalian telah dekat dengan Mekah. Boleh puasa, boleh tidak. Rasulullah mengatakan, kalian kalau tidak puasa lebih kuat. Ketika sudah akan berhadapan, Rasul mengatakan, besok kita berhadapan dengan musuh. Tidak boleh seorang pun berpuasa. Berarti kan yang dilarang puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kan wajib. Kan perhitungan bahaya. Yaitu apa? Seandainya kaum muslimin lemah, kemudian kalah, itu lebih bahaya. Kata Rasulullah, gak ada yang puasa besok. Kita akan perang. Jadi jangan heran, kenapa yang Jumatan wajib jadi gak ada? Karena memang diantara kaidahnya adalah ad-darar yuzal. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW sekali lagi melarang puasa. Besok kalian akan berhadapan dengan musuh, maka tidak ada yang berpuasa satupun. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami semuanya nggak ada yang puasa. Coba kalau berpikirnya, bukankah puasa berkah, bukankah puasa lebih dekat dengan Allah, bukankah puasa lebih didengar doanya? Tapi Rasulullah nggak berhitung begitu. Ada yang berpikir masjid kan berkah, masjid kan betul, masjid semua berkah. Tapi yang masalah adalah Umar bin Khattab juga ditikamnya di masjid. Dan Ka'bah itu, jadi Ka'bah, ketika akan dihancurkan Abraha, Allah kirim burung ababil. Tapi Ka'bah itu sendiri pernah hancur gara-gara banjir. Gitu. Maksudnya adalah, kita tidak bisa berpikir, kan ini masjid. Madinah, kota suci, Madinah dan Mekah, ternyata jumlah yang positif coronanya termasuk yang terbanyak. Di 4 kota terbanyak kasus corona, di antaranya Mekah, Madinah. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa kan ini dilindungi Allah. Tetap Rasulullah sendiri, Rasulullah kan dilindungi Allah. Tapi dalam masalah perang, strategi perang semuanya diberlakukan.
Semuanya melalui proses ikhtiar. Ayo hadirin makullah. Nah, berarti ada hukum-hukum yang berbeda dalam kondisi corona dengan dalam kondisi tidak corona. Termasuk tadi yang disebutkan sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu ada dua. Yang jamaah tidak menghadiri sholat jamaah atau masjid tidak mengadakan. Memang saya tertarik dengan usulannya seorang ulama bersama Muhammad Walad Ad-Dado dari Mauritania. Dia bilang begini, jamaah silahkan di rumah, tapi masjid harus tetap ada walaupun cuma 3 orang. Kenapa? Syiar supaya tidak hilang. Karena yang sepakat itu seseorang yang khawatir sakit, seseorang yang khawatir kena bahaya, boleh tidak ke masjid. Itu sepakat. Dalam fikih disebutkan, apa hukumnya seseorang kalau merasa sakit tidak menghadiri jamaah? Boleh, sepakat. Apa hukumnya seseorang kalau merasa khawatir kena bahaya? Contoh bagaimana bahayanya? Bahayanya adalah dia dizolimi pemerintah yang zolim. Ini contoh di dalam fikih. Kalau dia sholat jamaah ketangkep, maka dia boleh tidak menghadiri sholat jamaah. Jadi ada dua, tidak menghadiri dengan tidak mengadakan. Sebetulnya kalau bisa dua-duanya yang di rumah tidak usah menghadiri, tapi kegiatan sholat jamaah silahkan dilakukan, karena sebetulnya bahayanya bisa dicegah. Permasalahan tadi, di sebagian orang mengatakan ini masalahnya bahayanya nggak disadari. Bahaya tidak disadari. Kapan bahaya? Kalau orang ngumpul. Berarti bagaimana masjid? Tadi misalkan, bagaimana sering terjadi pertanyaan, bagaimana sholat softnya tidak rapat? Soft rapat itu dalam kondisi dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal boleh. Maaf, tadi sholat memakai masker. Dalam kondisi normal itu makruh. Tapi dalam kondisi khusus boleh. Seperti sekarang ini. Jadi harus dibedakan. Yang tidak boleh adalah kita kembali kepada yang syar'i saja. Pertanyaannya, yang syar'i itu dalam kondisi corona, jamaah di masjid atau di rumah? Dalam kondisi khusus. Misalkan, nah sekarang ada beda ya antara jamaah dengan DKM itu sendiri. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah jangan sampai tadi azan masa hilang sama sekali. Jadi ada namanya pencegahan bahaya itu bertahap. Nah, kemudian juga tadi kembali ke masalah bahaya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Firru minal majzum kama tafirru minal asad." Larilah dari penyakit menular seperti kalian lari dari singa. Yang jadi masalah, kalau ada singa nongkrong di masjid, semua sepakat bahaya. Kalau ada corona, nggak sepakat bahaya ini. Padahal menurut ahli kesehatan, memang corona ini menjadi bahaya karena siapapun mungkin berperan menularkan ke yang lain. Ada yang bertanya, kan dulu di zaman Umar ada wabah, Umar nggak nutup masjid. Wabah di zaman Umar itu yang kenanya kelihatan. Dari fisiknya kelihatan, dia muntah-muntah, udah nggak usah ke masjid, kan gampang. Sekarang corona yang sehat yang bawa gitu. Kasus wali kota Bogor kan begitu. Wali kota Bogor mengikuti acara di Aston itu, kemudian Aston Sentul, kemudian ke Turki, dia udah kena sejak di Bogor. Pulang dari Turki disambut sama staf-stafnya. Staf-stafnya nggak pakai pengaman, ada yang meninggal. Wali kotanya, ya sebetulnya beliau kena tapi sehat sebetulnya. Jadi yang sehat yang membawa. Terus bagaimana sekarang? Dulu bisa ketahuan, ini yang sakit taruh di rumah, yang nggak pada ke masjid kan. Sekarang yang sakit nggak ketahuan. Berarti pencegahannya berbeda. Jadi ada yang bertanya, kan dulu nggak nutup masjid? Iya, dulu nggak nutup masjid karena pencegahannya tidak perlu menutup masjid. Sekarang siapa yang merasa aman dari masalah ini? Oleh karena itu, ada hukum dalam kondisi khusus, ada hukum dalam kondisi normal. Juga sama
Tadi ada beda ya antara tidak Jumatan dengan tidak menghadiri, tidak mengadakan Jumat dan tidak menghadiri Jumat. Itu beda. Maka tadi kalau Walad Dado itu mengatakan gini, adakan sholat Jumat walaupun 3 atau 4 orang, mencegah bahaya. Karena kondisinya berbeda, kondisinya yang dalam kondisi khusus. Lakukan live streaming yang di rumah, mendengarkan masing-masing di rumah. Syiar Jumatnya tidak hilang, tapi bahayanya juga tetap terjaga. Dari makullah, ini ada hal yang menarik. Tadi pertanyaan. Kita Ramadan sekarang banyak di rumah. Pertanyaannya, apakah pahala berkurang? Beribadah dalam kondisi rukhsah, pahalanya sama dengan beribadah dalam kondisi azimah. Apa itu rukhsah? Kondisi khusus. Apa itu azimah? Kondisi normal. Maka, mana pahala yang lebih besar ketika safar? Sholat 2 rakaat atau 4 rakaat? Para ulama tidak berbicara masalah sama pahala, tapi yang berbicara pahala mana yang lebih besar. Maka sebagian mengatakan khusus dalam sholat, mengambil rukhsah pahalanya lebih besar. Berarti jangan berpikir nih Ramadan kita kehilangan pahala. Tidak. Dalam kondisi khusus, ketika tidak bisa ke masjid karena ada uzur, maka pahalanya nggak hilang. Pahalanya tidak hilang. Mari kita lihat riwayat ini. Ketika perang Tabuk, banyak orang yang ingin perang. Akan tetapi di antara mereka miskin, nggak punya bekal. Kata Rasulullah, kamu nggak usah berangkat. Yang ada juga sudah siap dengan peralatannya, akan tetapi dia sakit nggak berangkat. Ketika selesai perang Tabuk, Rasulullah pulang ke Madinah. Sebelum masuk kota Madinah, Rasulullah memberi kabar. Kata Rasulullah, Inna bil Madinah aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Di Madinah ada orang-orang yang tidak bersama kalian ikut perang, tidak bersama kalian mengarungi lembah, akan tetapi mereka seperti bersama kalian, pahalanya sama. Sahabat yang capek, kan kebayang ya, dia capek pulang, pahalanya sama yang diem di Madinah. Maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah, mereka di Madinah pahalanya sama-sama kami. Kata Rasul, iya, wa hum bil Madinah habasahum al udru. Mereka tidak bisa berangkat karena ada udzur. Maksudnya, kalau kita niat melakukan sesuatu tidak bisa terwujud karena udzur, pahala sudah dapat. Kalau kita terbiasa melakukan sesuatu karena ada udzur tidak bisa dilakukan, pahalanya sudah dapat. Jadi tidak berkurang pahala itu dalam kondisi seperti sekarang ini. Kemudian juga ini pernah kata Imam Nawawi, saya terjemahkan dari Imam Nawawi. Qala An-Nawawi menjelaskan hadis ini. Imam Nawawi berkata dalam hadis ini terdapat fadilah niat dalam melakukan kebaikan. Sekarang An-Ni'mah sudah membuat jadwal itu dan ini sudah. Ternyata nggak bisa karena uzur, niatnya udah nyampe. Jadi jangan berpikir wah Ramadan ini kita kurang pahala nih. Kita udah niat, udah. Kan sering saya tanya, gimana Ramadan? Insya Allah di masjid baru. Bukan udah niat betul. Tidak mengurangi pahala. Kenapa? Karena kita tidak melakukan bukan karena keinginan kita, karena situasi. Maka ini penting bagi kita bahwa masalah pahala nggak beda. Ada yang bertanya, Ustaz gimana Ramadan? Saya bilang mau pahala atau mau rame? Emang kenapa? Kalau pahala tetap ada. Yang beda cuma rame doang. Tadi saya dari Bogor ke sini, ya memang kayaknya, sepi banget. Mikir juga ini enak banget orang melakukan kejahatan. Nggak ada yang denger. Ditolong kena corona, biarin aja. Jadi sekali lagi kembali. Kita ada niat, sudah terbiasa apalagi, pahala tetap sudah dapat. Jadi jangan berpikir, waduh ini Ramadan kurang nih pahalanya. Enggak. Kemudian yang ini
penting kata Imam Nawawi, wa annahu kullama aktsara minat ta'assuf ala fawati dzalik. Dia selalu sedih, ya Allah, dulu saya ke masjid, sekarang enggak. Dulu kapan corona ini berakhir? Setiap kali sedih, tambah pahala. Subhanallah kan? Berarti kalau mikir-mikir, bagaimana yang nanya pahala? Tenang, kalau pahala. Terus tambah lagi, dalam hal apa? Ya Allah, kapan? Dia selalu merasa sedih, itu gimana kan kita biasa ke masjid, nanti kita menjadi orang-orang yang enggak. Perasaan itu pun menjadi pahala, kata Imam An-Nawawi. Jadi, jangan sudon sama Allah. Rugi nih kita Ramadan tahun ini. Enggak rugi. Ya mungkin yang ada yang hilang, tapi ada yang, contoh yang hilang mungkin itikaf, karena itikaf harus di masjid. Yang kedua syuruk ya, itu pun kalau yang sudah terbiasa tetap dapat pahala. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita lihat bagaimana hadis yang menyebutkan pahala sama antara rukhsah dan azimah, kondisi normal dan kondisi khusus. Rasulullah bersabda, innallaha, Allah yuhibbu, senang, antu'ta rukhsuhu. Jadi Allah itu senang diambil rukhsahnya, sebagaimana Allah senang diambil azimahnya. Jadi pahala dalam kondisi normal dengan kondisi khusus sama, nggak ada beda. Terus bagaimana kita sholatnya di rumah, pahalanya sama. Kenapa? Karena bukan kita nggak ke masjid, ada uzur. Tadi saja, jangankan kita yang sholat juga di rumah. Ini nggak berangkat perang, pahalanya sama. Kenapa? Karena udah niat dari awal. Dia pengen, cuman terhalang. Kita pengen Ramadan semarak, tapi terhalang. Tetap pahala tetap ada. Nggak usah tidak mengurangi pahala itu sendiri. Bahkan perdebatan ulama terjadi. Bukan masalah sama pahalanya perdebatan itu. Mana yang lebih afdal. Namun semuanya sepakat selama sebabnya ada. Ini corona selama belum diangkat, yang lebih afdal mengambil rukhsah. Yang lebih afdal. Jadi hadirin rahimakumullah, dalam hal ini tolong kita katakanlah cara berpikirnya harus dirubah. Jangan berkata bahwa menutup masjid tidak syar'i. Yang syar'i itu Jumatan. Kapan Jumatan syar'i? Dalam kondisi normal. Dalam kondisi khusus justru kita, tadi saya Rasulullah melarang puasa kok. Jangan puasa. Lah kan puasa Ramadan wajib. Pokoknya jangan puasa, nanti bahaya. Kenapa? Bisa kalah kita. Nah, efek hukum banyak saya kira dalam masalah seperti ini. Di antaranya mungkin efek hukumnya adalah bagaimana hukumnya tadi. Kalau pahala udah selesai lah insya Allah. Mau yang tidak Jumatan, yang yang tidak jamaah, semuanya pahalanya sudah tidak berbeda karena dalam kondisi khusus. Pertanyaannya tadi, bagaimana ada orang khawatir kalau puasa daya imunnya lemah sehingga kena corona. Memang secara umum dalam fikih boleh tidak puasa dalam keadaan khawatir sakit. Itu ada. Namun yang tidak boleh adalah, nah ini yang tidak boleh. Yaitu apa? Cari-cari alasan supaya tidak puasa. Yang namanya memanipulasi hukum ya apapun mungkin sangat mungkin sekali memanipulasi. Kok nggak puasa? Khawatir. Padahal nggak khawatir. Dia malas doang. Antara dia dengan Allah. Maka para fuqaha mengatakan bagaimana ukurannya masing-masing menilai diri masing-masing. Jadi masing-masing mujtahid untuk dirinya masing-masing. Nilai saja. Tapi kan saya takut corona. Saya pikir kalau tenaga medis mungkin. Yang menangani corona itu mungkin. Tapi yang di rumah saya kira. Jadi di sini ada perbedaan. Silahkan menilai masing-masing. Istilahnya itu setiap orang ijtihad untuk dirinya masing-masing. Untuk dirinya masing-masing. Karena kalau sekarang hukum boleh. Seandainya khawatir. Tapi yang jadi masalah, apakah tidak puasa kemungkinan besar kena corona atau tidak? Kalau enggak ya wajib puasa.
kecuali dalam situasi khusus tadi para tenaga medis. Nah, ada remakullah, tapi saya mendengar puasa meningkatkan daya imun, berarti tetap puasa dong. Nah, wala tulku anfusakum ila wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Kalau ada kemungkinan bahaya jangan. Jadi kemungkinan bahaya sekali lagi bukan dicegah setelah terjadi, sebelum terjadi dicegah. Sebelum terjadi. Nah, rahimakumullah, ada nilai lebihnya Ramadan kita tahun ini. Di antara nilai lebihnya Ramadan kita tahun ini, kita dalam keadaan banyak orang butuh sedekah. Sudah bulan Ramadan, kemudian bersedekah kepada yang butuh. Sedekah itu ada dua, sedekah kepada yang butuh, sedekah kepada yang tidak butuh. Ketika Rasulullah diangkat ke langit, diisrokan, dimi'rajkan ya, usriya bi ala babil jannah, di pintu surga tertulis kata dalam hadis, bersedekah 10 pahala, meminjamkan 18 pahala. Rasulullah heran, gimana kok bersedekah nilainya lebih rendah daripada meminjamkan? Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, kenapa meminjamkan lebih baik? Jibril menjawab, karena orang yang meminta terkadang ia punya. Jadi kalau menolong, bersedekah kepada yang punya, itu nilainya di bawah dari meminjamkan kepada yang butuh. Sedangkan orang meminjamkan pasti dia tidak punya. Meminjamkan kepada yang tidak butuh, meminjamkan kepada yang butuh lebih baik dari bersedekah kepada yang nggak butuh. Kadang-kadang kita ngasih, pasti nggak yang kita kasih itu orang butuh? Kan belum tentu. Kalau begitu, bagaimana kalau bersedekah kepada yang butuh? Meminjamkan saja bisa mengalahkan sedekah, kalau dia butuh, apalagi bersedekah kepada yang butuh. Kondisi sekarang sudah Ramadan, orang membutuhkan. Berarti kalau mau berbicara pahala, subhanallah. Bukankah dalam riwayat disebutkan? Riwayat singkat. Ada orang mau berangkat haji. Nggak jadi, kenapa? Uangnya diberikan kepada seorang ibu dengan anaknya kelaparan. Yang menarik kalimatnya, ketika dia datang, mereka lagi makan daging. Ditanya, daging apa ini? Ini daging halal bagi kami, haram bagi kamu. Oh, daging apa coba? Haram bagi kami, halal bagi kamu. Halal bagi kami, si ibu-ibu dengan anaknya itu, dan haram bagi kamu. Kata ibu-ibu ini daging bangkai keledai. Udah keledai, bangkai lagi. Loh, halal bagi yang kelaparan, bagi yang kenyang nggak halal. Akhirnya dia tersentuh, kemudian diberikan uangnya, nggak jadi haji. Ternyata pahalanya lebih besar dari yang haji itu sendiri. Coba bayangkan. Memberi dalam keadaan orang butuh itu lebih besar pahalanya. Berarti jangan berpikir, wah Ramadan kita tahun ini, ya mungkin masalah seru nggak seru, kan masalahnya bukan seru nggak seru, masalahnya pahalanya sama nggak, gitu. Atau bahkan lebih. Gitu. Dari pemaparan ini, kita membedakan kondisi normal dengan kondisi khusus. Dari sisi pahala tidak ada beda, bahkan mungkin ada yang lebih dengan Ramadan kita tahun ini. Nah, sedikit mungkin ada sering bertanya begini, Ustadz, boleh nggak zakat fitrah dikeluarkan di awal bulan? Boleh, tapi dibagikan sekarang nggak boleh. Kenapa? Zakat fitrah itu kan urusannya nanti. Supaya orang tanggal 1 Syawal bergembira. Lah bagian sekarang mah habis duluan. Gitu. Ayo. Jadi kemudian juga ada yang bertanya begini. Sedikit saja. Kita sekarang pada di rumah. Lama-lama
surat pendek terus, kesel juga itu yang jadi makmum kan. Terus bagaimana? Boleh sholat pakai mushaf tuh boleh. Boleh. Bahkan dalam madhab Syafi'i dibolehkan. Dalilnya apa? Seorang bernama Zakwan diminta oleh Sayyidah Aisyah menjadi imam dan Zakwannya pakai mushaf. Berarti boleh. Berarti boleh. Nah, jadi ada kondisi khusus, ada kondisi normal. Harus dibedakan. Saya kadang-kadang, ini gimana masjid? Nanti dulu saya bilang. Kondisinya kan beda. Iya, ya kalau kondisi beda, hukumnya juga beda. Nah, oleh karena itu jangan bersedih. Duh, Ramadan kita gimana ya tahun ini? Oh, udahlah, ada yang lebih hebat lagi. Yaitu apa? Masalah sedekah. Tahun lalu sedekahnya beda dengan sekarang. Tahun lalu mungkin orang datang ke masjid bukan betul-betul amat. Kenapa? Mungkin kalau tahun lalu ya, ingin lebih baik. Punya, cuman ingin lebih baik. Mungkin sekarang lain lagi yang ke masjid misalkan. Memang butuh banget. Gitu. Bahkan sekarang didramatisir juga. Ada orang-orang dikumpulkan di pinggir jalan. Orang-orang terlantar semuanya. Walau halam yang jelas. Memang sangat dibutuhkan sekarang. Terakhir. Harapan kita. Di antara kita ada yang satu saja doanya diterima oleh Allah. Allah angkat corona. Jadi masa sih di antara, mari kita betul-betul, maka tadi syaratnya jangan ada kemusyrikan sedikit pun. Jangan ada, kita minta kepada Allah. Ada riwayat begini. Di kota Basrah terjadi kekeringan. Imam Hasan al-Basri memimpin sholat istisqa, hujan gak turun-turun. Di tengah malam, dia mendengar seseorang berdoa, ya Allah, saya minta turun hujan. Hujan turun. Imam Hasan al-Basri kaget. Ini siapa orangnya? Yang lain berdoa satu kota gak dikabulkan, dia berdoa sendiri dikabulkan. Kita berharap ada orang yang seperti ini, yang tidak terkenal, al-akhfiya, al-atqiya, mereka bertakwa tapi gak ketahuan sama orang. Dia berdoa, ya Allah, Allah angkat. Kenapa? Sekali lagi, kita yakin yang berkuasa mengangkat corona adalah Allah. Kita tidak memusuhi teknologi, tapi yang jadi masalah adalah seandainya teknologi itu menghilangkan peran Allah. Ya musibah kita adalah bukan bencana. Musibah kita ini ketika bencana nggak ingat Allah, itu musibah lagi. Jadi saya mengistilahkan ada kemusyrikan berhala. Kemusyrikan berhala itu kalau kena musibah ingat Allah. Dia nyembah berhala, tapi kena musibah ingat Allah, kan aneh. Kemusyrikan Fir'aun kan yang ngaku Tuhan itu Fir'aun, yang nggak malu-malu ngaku Tuhan. Ketika dikirim penyakit, dia datang ke Musa. Musa, tolong pinta kepada Tuhanmu supaya angkat dia penyakit. Aneh kan? Tapi menariknya, mereka musyrik, tapi kalau kena musibah minta kepada Allah. Yang hebat, musyrik teknologi. Ketika kena bencana, nggak ingat sama Allah semua. Bencana alam, fenomena alam. Saya kira kemusyrikan teknologi lebih berbahaya daripada kemusyrikan berhala. Saya kira ini, hadirin alhamdulillah pada tahun ini Allah masih memberikan umur kepada kita di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita akan menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan? Jadi yang wajar di bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal dosa diampuni, itu wajar. Karena segala dimudahkan di bulan Ramadan. Yang tidak wajar, tanggal 1 Syawal dosa nggak diampuni, itu udah nggak wajar itu udah. Itu orang sudah pengen ke neraka banget gitu. Jadi berarti kalau kita tidak diampuni, orang-orang nggak wajar itu. Yang wajar tanggal 1 diampuni. Ya udah disediakan begitu mudah sama Allah. Oleh karena itu marilah kita memanfaatkan waktu ini supaya kita tidak menjadi orang aneh. Tanggal 1 Syawal Allah tidak ampuni dosa kita. Barakallahu li wa lakum. Billahi at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.